Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem integumen. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya ya teman-teman semuanya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem integumen. Yang pertama adalah kulit. Kulit adalah selimut yang menutupi permukaan tubuh atau lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata yang berfungsi sebagai pelindung dari berbagai gangguan dan rangsangan dari luar dan sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Selanjutnya adalah struktur kulit. Yang pertama, kulit ari atau epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh manusia. Dan bagian kulit yang paling luar adalah yang paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit. Sel-sel epidermis juga disebut dengan keratinosit. Dan ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm, misal pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm, terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembas melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Epidermis memiliki 5 lapisan kulit. Yang pertama adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Adalah lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma yang berfungsi untuk menghalangi serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari infeksi, stres mekanik, maupun paparan kimia. Yang kedua adalah lapisan bening atau stratum lucidum. Disebut juga lapisan barier yang terletak di bawah lapisan tanduk yang menghubungkan stratum corneum dengan stratum granuloseum. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Lapisan ini berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit seperti menghasilkan lemak dan molekul-molekul lainnya. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Lapisan ini terdiri atas keratinosit polihedral yang aktif dalam mensintesis protein fibrilar yang dikenal dengan sitokeratin. Yang kelima yaitu stratum germinativum atau stratum basal. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Struktur kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis bertugas memproduksi keringat dan minyak. Sebagian besar terdiri dari jaringan penghubung dan berfungsi melindungi tubuh dari tarikan yang berlebihan. Dermis merupakan tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan pembuluh-pembuluh darah. Struktur kulit yang ketiga yaitu subkutan atau hipodermis. Subkutan atau hipodermis. Struktur kulit yang paling dalam ini bertugas mengatur suhu tubuh dan menyimpan lemak. Di lapisan ini terdapat lemak, jaringan penghubung. Nah, lemak pada lapisan ini bertugas sebagai pelindung tubuh dari kedinginan. Epidermis atau kulit ari. Epidermis memiliki tebal kurang lebih 0,1 mm dan terdiri atas 4 lapisan jaringan epitel. Lapisan epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah sehingga ia mendapatkan nutrisi melalui proses difusi dari lapisan. Lapisan epidermis dibagi menjadi
lapisan tanduk atau stratum corneum merupakan lapisan kulit paling luar dari tubuh terletak di bawah lapisan corneum. Berfungsi mencegah masuknya bakteri dan mengurangi menguapnya cairan. Lapisan Malpighi atau stratum granulosum merupakan lapisan kulit yang disusun oleh sel-sel hidup yang mendapatkan nutrisi dari pembuluh kapiler pada lapisan dermis. Lapisan spinosum atau stratum spinosum merupakan lapisan ketiga dari epidermis, yaitu berfungsi menjaga kekuatan dan kelenturan kulit. Lapisan basal atau stratum germinativum merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang aktif membentuk sel kulit secara kontinu, membelah diri untuk memperbaharui bagian epidermis yang rusak, berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Stratum lucidum merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Lapisan kulit dermis. Lapisan kulit dermis terdiri dari pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat tentunya menghasilkan keringat. Keringat yang dikeluarkan manusia dapat mencapai 2000 ml setiap harinya. Namun, keringat yang dihasilkan tergantung dari tingkat kebutuhan tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Keringat mengandung air, garam, dan urea. Fungsi dari lapisan kulit dermis sendiri adalah sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. Lapisan kulit dermis berada pada bagian bawah kulit dermis yang memiliki ketebalan kulit berbeda-beda, namun ketebalan kulit dapat mencapai 4 mm, terutama di daerah punggung. Lapisan kulit dermis sendiri memiliki dua susunan stratum tanpa batas yang nyata, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Stratum papilar yang merupakan bagian utama dari papila dermi terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Stratum retikular yang lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, terutama kolagen tipe 1. Kulit jangat sering disebut kulit sebenarnya, dan 95% kulit jangat membentuk ketebalan kulit. Susunan dasar kulit jangat disebut oleh serat-serat, matriks interfibrilar yang menyerupai selai dan sel-sel. Luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen karena kulit jangat tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari. Kelenjar Sabbaceae yaitu kelenjar mikroskopik pada kulit yang mengeluarkan sesuatu yang bersifat minyak yang disebut sebum. Sebum tidak mempunyai saluran, tidak bisa keluar sendiri. Berhubungan dengan folikel rambut yang bermuara dalam sebuah folikel rambut. Kelenjar yang tidak berhubungan dengan folikel rambut bermuara langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labium minus, dan kelenjar tarsalia pada kelopak mata. Kelenjar ini terletak dalam dermis dan tidak terdapat pada kulit telapak kaki dan telapak tangan. Kelenjar Sabbaceae merupakan sebum, yaitu campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emollients atau pelembut kulit dan merupakan suatu barrier terhadap evaporasi. Zat ini memiliki aktivitas bakterisida. Kelenjar Sabbaceae dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel atau bisul. Fungsi kulit ada 8. Yang pertama, fungsi proteksi.
yaitu seperti gesekan, tarikan, gangguan panas, dan radiasi sinar ultraviolet matahari, dan infeksi mikroorganisme. Yang kedua, fungsi absorpsi, kulit mengabsorpsi oksigen, mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang ketiga, fungsi ekskresi, kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea, naci, asam urat, dan amonia. Yang keempat, fungsi persepsi, ujung-ujung syaraf sensorik yang terdapat pada kulit menyebabkan tubuh dapat menanggapi rangsangan dingin, panas, tekanan, dan lain-lain. Yang kelima, pengaturan suhu tubuh. Jika udara panas, maka kulit akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Pigmen ini dinamakan melanin. Jika melanin yang dihasilkan terlalu banyak, maka kulit akan berwarna hitam. Yang kedelapan, fungsi karantinisasi. Lapisan ini banyak mengandung sel keratin yang tidak mengandung air, elastisitasnya kecil, sehingga efektif mencegah penguapan air. Lapisan ini selalu mengelupas. Yang terakhir, fungsi pembentukan vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari, mengubah dihidroksi kolesterol pada kulit menjadi vitamin D. Yang keempat, fungsi persepsi. Ujung-ujung syaraf sensorik yang terdapat pada kulit menyebabkan tubuh dapat menanggapi rangsangan dingin, panas, tekanan, dan lain-lain. Yang kelima, pengaturan suhu tubuh. Jika udara panas, maka kulit akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Yang keenam, fungsi pembentukan pigmen. Pigmen ini dinamakan melanin. Jika melanin yang dihasilkan terlalu banyak, maka kulit akan berwarna hitam. Yang kedelapan, fungsi karantinisasi. Lapisan ini banyak mengandung sel keratin yang tidak mengandung air, elastisitasnya kecil, sehingga efektif mencegah penguapan air. Lapisan ini selalu mengelupas. Yang terakhir, fungsi pembentukan vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari, mengubah dihidroksi kolesterol pada kulit menjadi vitamin D.